Shalom saudara, masih dalam sukacita pemaknaan 165 tahun Injil masuk di Tanah Nusa Utara ini, dan juga peringatan 75 tahun Gemis bersinode. Kita masih dalam suasana penuh syukur itu. Kita dituntun untuk terus belajar bagian Alkitab. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih buat pertolongan-Mu yang tetap nyata dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh berjumpa lagi dengan seluruh warga Gemis di berbagai tempat lewat channel ini. Kami belajar Alkitab, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Amin. Saudara, warga Gemis dimanapun Anda berada, bagian Alkitab yang kita baca terdapat pada kitab Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai 22. Saya akan baca untuk kita sekalian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Saudaraku yang diberkati, semua orang yang hidup di muka bumi ini pasti mengalami apa yang disebut dengan tantangan hidup. Tak terkecuali orang percaya, sebab tantangan hidup itu adalah realitas yang muncul di setiap proses hidup yang kita jalani di dunia ini. Dengan kata lain, tantangan itu adalah bagian dari proses hidup itu. Orang percaya atau bukan, selama dia hidup di dunia ini pasti berjumpa dengan tantangan. Bentuk tantangannya bisa berbeda, tetapi juga bisa sama, hanya cara menghadapinya berbeda setiap orang. Contoh paling dekat adalah pandemi COVID-19. Bukan cuma mereka yang tidak percaya mengalami kesulitan, tetapi semua orang. Dan tantangan baru yang kemudian muncul sebagai akibat dari corona itu memang beragam dan disikapi secara beragam pula. Demikian juga kesulitan-kesulitan lain dalam kehidupan ini. Dari semua tantangan hidup yang kita jumpai, Alkitab dalam bacaan ini mengajar kita bagaimana hidup di tengah tantangan dan masa-masa sulit. Pertama, tetap percaya dan mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber hidup sejati. Tuhanlah pemilik, penolong, dan pelindung kehidupan. Kita bisa lihat di ayat 19 sampai 20. Dia sumber sukacita dan kasih setia. Tegaskan di ayat 21 dan 22. Kedua, orang percaya menaruh harapan kepadanya. Di sini kita tidak hanya diajar untuk mengakui dan percaya ada Tuhan, tetapi pengakuan dan kepercayaan itu diikuti dengan pengharapan kepada Dia. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan mengundang perhatian Tuhan. Perhatikan ayat 18. Tuhan tidak menutup matanya kepada mereka yang berpengharapan kepadanya. Tuhan selalu melihat, dan itu berarti Tuhan selalu tahu kesulitan dan tantangan apa yang kita gumuli. Saudaraku yang diberkati, Tuhan tahu kesulitan kita, maka Ia akan menyertai kita dengan kasih setia-Nya. Ayat 22. Jika Tuhan menyertai dengan kasih setia-Nya, itu berarti kita tidak sendiri menghadapi tantangan hidup ini. Di sana ada kehadiran Tuhan serta jaminan pertolongan-Nya. Tantangan tidak boleh merampas sukacita kita, karena kita punya Tuhan yang selalu ada saat kita butuhkan. Menyertai, menolong, memelihara kehidupan kita. Itulah kekuatan pengharapan. Selamat melanjutkan hidup saudara. Hadapi tantangan ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di hari ini. Ajar dan ingatkan terus kami untuk terus berpengharapan kepada-Mu. Di situasi hidup apapun yang kami masuki,
kami punya Yesus, Tuhan yang selalu hadir di setiap waktu, dimanapun kami butuhkan. Pengharapan itu adalah kekuatan kami. Ajar kami untuk senantiasa setia dalam pengharapan kepadamu. Dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian pelajaran firman kita di hari ini. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas di hari ini dalam semangat Hari Pekabaran Injil dan Hari Ulang Tahun Gemis Bersinode. Tuhan memberkati. Salam dari Rumah Sending di Manganitu.